Nah, hubungannya apa dengan saluran transmisi? Ya, kita lihat gambar berikut. Jadi ini adalah saluran transmisi atau SUTET atau SUTT. Kalau bandelnya 2 seperti ini itu SUTT ya biasanya. Kalau 4 itu SUTET. Nah, pada SUTT ini yang konduktor ini adalah fasa R misalkan. Yang konduktor yang bawah ini adalah fasa S. Nah, berarti ini ada 2 buah konduktor yang memiliki beda tegangan ya. Nah, dan tengahnya ini adalah udara atau dielektrik, sehingga 2 konduktor ini dan udara ini bisa kita anggap sebagai kapasitor ya. Tadi kan syaratnya kan ada 2 konduktor, tengahnya dielektrik. Nah, saluran SUTET itu ada konduktor-konduktor dan tengahnya adalah udara dielektrik, sehingga pada saluran transmisi itu mengandung nilai kapasitansi ya. Kenapa mengandung nilai kapasitansi? Karena ada 2 buah konduktor, fasa R dan fasa S misalkan, atau fasa S dan fasa T, dan tengahnya ada udara atau dielektrik, sehingga ada kapasitansinya, ada nilainya. Nah, besarnya loss penampaknya dari konduktor ini adalah diameter kabel dikali dengan panjang saluran. Luas penampang itu kan panjang kali lebar ya. Panjangnya itu kan panjang saluran, lebarnya itu kan diameter kabel. Jadi A-nya itu diameter kabel kalikan dengan panjang saluran. Diameter kabel kalikan dengan panjang saluran itu adalah nilai A-nya. Yang mana semakin besar nilai A-nya atau semakin besar R-nya atau semakin panjang kabelnya, itu makin tinggi pula nilai kapasitansinya. Kemudian jarak antar kabel ini itu adalah nilai D-nya atau D pada persamaan yang tadi ya. Ini adalah jarak antar fasanya itu adalah D-nya. Nah, karena bahan dielektriknya udara, maka ER-nya kita anggap 1 ya. Jadi ER-nya kita anggap 1. Oke, ini bukan hukum Faraday ya. Ini kapasitansi pada saluran transmisi. Oke. Sehingga selain ada komponen induktansi dan resistansi, ada juga komponen kapasitansi yang diakibatkan adanya sifat kapasitor di situ, adanya konduktor, dan tengahnya ada dielektrik udara. Ya, sehingga di sini ada nilai kapasitansi atau C1 dan C2 di sini. Ya. Ini diakibatkan karena adanya sifat kapasitansi dari transmisi, saluran transmisi. Oke, bagaimana cara menghitung nilai kapasitansi? Ini untuk satu fase ya, untuk saluran satu fase. Ya, misalkan ada 2 buah kabel satu fasa, yang satu kabelnya adalah fasa, yang satu adalah kabel netral ya. Kabel fasa ini memiliki diameter sekian, diameter kabel ya. Kabel netral juga memiliki diameter sekian, biasanya sama ya. Nah, kemudian jarak antara kabel fasa dan netral ini adalah sekian meter ya. Maka kemudian saluran transmisi ini memiliki panjang misalkan 100 km gitu ya. Karena kalau di bawah 80 diabaikan kan. Misalkan 100 km. Nah, maka nilai kapasitansinya adalah 2pi epsilon ln dibagi dengan ln D per R, di mana D ini adalah jarak dari fasa ke netral, jaraknya berapa meter. Kemudian R-nya adalah radius terluar kabel, jadi jari-jari kabel ya, jari-jari kabel, bukan GMR. Kalau GMR kan rata-rata ya, kalau ini jari-jari terluar kabel. Nah, 2pi epsilon per L per ln D per R. D nya ini adalah jarak antara fasa ke netral dan R nya adalah jari-jari terluar
Nah, nilai epsilon ini adalah epsilon relatif dikalikan dengan epsilon 0. Nah, kita tadi sepakat bahwa karena bahan dieлекtriknya itu udara, maka permitivitas relatifnya adalah 1, sehingga epsilon sama dengan epsilon 0. Berarti ini kita isi dengan epsilon 0, yaitu 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ini adalah permitivitas ruang hampa. Ya, udara kurang lebih hampir sama, juga 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi nilai kapasitansi dari kabel satu fasa itu adalah 2pi epsilon atau epsilon 0 bagi dengan ln D, jaraknya ini, bagi dengan R. Itu adalah kapasitansinya atau Cn nya. Nah, berapa nilai Xc nya? Tadi kapasitansi, sekarang Xc ya. Nah, Xc nya adalah 1/2pi frekuensi kalikan dengan Cn. Cn nya dari sini tadi ya, dari rumus ini. Nah, frekuensinya kalau di Indonesia tentu saja 50 Hz. 2pi berarti 2 kali 3,14. Nah, perlu diketahui bahwa Xc ini berbanding terbalik dengan Cn ya. Kalau Cn nya tinggi, justru Xc nya rendah ya, karena berbanding terbalik ya. Beda dengan induktansi kemarin. Kalau induktansi kemarin 2pi frekuensi L. Nah, jadi L nya besar, XL nya juga besar. Kalau ini enggak, ini berkebalikan. Kalau C nya besar, Xc nya malah kecil. Kalau C nya kecil, Xc nya malah besar ya. Kemudian BC ini adalah suspektansi dari saluran transmisi adalah 1 bagi Xc. Oke, itu materi tentang kapasitansi ya, kurang lebih itu. Hal yang perlu diingat yang pertama adalah kita harus pahami sebagai engineer bahwa ada beberapa hal yang harus kita catat ya. Pertama, pada saluran transmisi yang diperhitungkan biasanya 3, yaitu resistansi, induktansi, dan kapasitansi, atau R, XL, atau reaktansi induktif, dan Xc atau reaktansi kapasitif. Nilai R makin kecil makin bagus ya. Makin kecil R berarti makin bagus. Berarti bahan konduktornya atau luas penampangnya diperbesar, itu berarti R-nya akan semakin kecil, berarti semakin bagus. XL semakin kecil semakin bagus juga ya. XL semakin kecil juga semakin bagus. Artinya interupsi dari medan magnet dari sebelah-sebelahnya itu kecil interupsinya, sehingga makin kecil XL maka makin bagus. Tapi XC justru makin kecil malah makin jelek ya. XC yang terbaik itu adalah apabila XC nya tak hingga ya. Kalau XC nya tak hingga berarti itu kapasitasnya ideal ya. Berarti tidak ada arus yang bocor ke ground ya. Jadi perhatikan, kalau L dan R ini nilainya kecil, maka tidak ada yang menghambat dari input ke output. Jadi tegangan dropnya akan rendah. Semakin kecil semakin bagus nilainya. Kalau bisa 0 malahan. Kalau 0 berarti input dan outputnya tidak ada yang menghalangi gampangannya ya. Nah, beda dengan kapasitor. Kapasitor dipasang paralel. Artinya kalau Xc nya rendah, berarti ada arus yang bocor ke ground melewati kapasitor ini. Misalkan bebannya ini butuhnya 10 ampere ya. Ini yang masuk ke kapasitansi ini 1 ampere. Berarti butuhnya 11 ampere. 11 ampere itu 1 ampere ke kapasitor, 10 ampere ke beban ya. Jadi ada rugi-rugi 1 ampere yang diakibatkan ada kapasitansi yang masuk ke ground. Nah, kalau Xc nya tak hingga, ini tak hingga, berarti tidak ada sama sekali arus yang masuk ke kapasitor. Berarti semua arusnya masuk ke beban. Arus masuknya 10, keluarnya juga 10, karena tidak ada yang masuk ke kapasitansi. Itu kalau Xc nya tak hingga atau sangat besar. Nah, tapi kan tidak mungkin tak hingga ya. Kalau di atas 80 kilo itu karena panjang salurannya panjang sekali,
maka kita perhitungkan XC nya. Intinya XC itu paradigma kita, makin besar makin bagus, makin kecil makin jelek ya. Beda dengan R dan XL. Jadi ketika kita menghitung, ini kok XC nya kok kecil, X yang kecil tuh justru malah jelek ya. Loh, ini X nya kok besar, berarti bagus ya. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar atau bisa disampaikan via Jabri ya. Kita sudah belajar tentang dasar-dasar dari kapasitansi, kenapa kok di saluran transmisi itu ada nilai kapasitansinya, dan kita sudah belajar rumusnya ya, yang sederhana dari saluran satu fasa. Pekan depan kita akan belajar kapasitansi pada saluran 3 fasa ya, saluran 3 fasa. Oke, cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.